seluruh Indonesia. Kisah yang sama mungkin juga terjadi di kabupaten-kabupaten yang lain, namun belum terungkap. Jumpa lagi dalam perspektif Isidorus Lili Jawa. Narasi monyet di ruang publik. Sabtu 27 November 2021 lalu, terjadilah peristiwa yang kemudian viral hingga saat ini. Persisnya di Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur. Dalam dialog antara Gubernur NTT dengan masyarakat adat setempat, terekam kamera video ketika Gubernur keseleo lidah menyebut kata monyet kepada salah seorang warga yang diduga memotong pembicaraan sang gubernur. Dalam versi yang lain beredar video yang menyebutkan bahwa kata monyet itu dialamatkan kepada Umbu Maramba Hawu, salah seorang tokoh adat, tokoh masyarakat di desa tersebut. Sontak dahaga warga NTT tentang hal-hal yang viral terbayarkan. Video singkat itu beredar luas kemana-mana dan menguasai perbincangan warganet di berbagai platform sosial media. Maklum, yang ngomong itu seorang gubernur. Saya tidak terlalu tertarik merespons viralitas itu. Itulah mengapa saya perlu mengambil jarak dari momen terjadi peristiwa dan baru bisa memproduksi perspektif ini beberapa waktu setelah itu. Mungkin terlambat dari segi breaking news, tetapi jelas tidak telat dalam hal pemaknaan dan tentunya pembelajaran atas peristiwa itu. Apa sih pesan dan makna yang bisa kita petik dari momen itu untuk kaum muda, kaum milenial NTT, calon-calon pemimpin masa depan Nusa Tenggara Timur? Pertama, tergantung pada kata. Saya ingat kata-kata Prof. A.A.T.U., seorang kritikus sastra Indonesia. Menurutnya, sastra itu tergantung pada kata. Demikian pun kritik sastra tergantung pada kata. Saya coba menarik pernyataan ini ke konteks viralitas yang terjadi di Sumba Timur itu. Jangan main-main dengan kata-kata dan perkataan. Apalagi dari mulut seorang pemimpin. Kata-kata seorang pemimpin haruslah menyejukkan, memberikan harapan, melahirkan motivasi, menyembuhkan lara rakyatnya, menguatkan dan meneguhkan. Kata-kata pemimpin, apalagi yang terpilih secara langsung oleh rakyat, tidak boleh seperti pedang bermata dua yang melukai, menggoreskan pilu, menakutkan, bahkan mengancam, memojokkan, apalagi menyakitkan. Semuanya memang tergantung pada kata. Maka bijaklah kita berkata-kata. Kedua, narasi monyet di ruang publik semestinya tidak perlu terjadi jika orang bisa mengendalikan kata. Mengatai seorang sebagai monyet, apalagi dalam forum formal dan di hadapan banyak orang, jelas tidak punya cukup alasan untuk dibenarkan. Paling-paling kita hanya mendapatkan banyak pembenaran dengan uraian aneka teori. Maka penting bagi para pemimpin dan calon pemimpin untuk membedakan mana ruang publik, mana ruang privat. Dalam wilayah sosiologis yang terbatas, orang bisa saling memonyetkan, membabikan, menganjingkan, bahkan caci maki. Itu biasa, no problem. Wujud pertemanan, persahabatan yang sangat kental. Bahkan orang yang dikatai monyet, babi, anjing, meresponnya dengan gembira. Karena memang itu di ruang sosiologis yang sangat terbatas dan di antara mereka. Tetapi dalam ruang publik tidak demikian. Apalagi dalam relasi antara pemimpin dan rakyat. Mestinya ada komunikasi yang harmonis,
dialog yang menyenangkan, tetap dalam batas-batas etika komunikasi publik. Maka dalam ruang publik tidak boleh kita saling memonyetkan, membabikan, menganjingkan, karena kita tidak sedang berada di kandang atau di kebun binatang. Kita ada di ruang publik, ruang yang menumbuhkan harapan dan optimisme, bahkan ruang yang mesti melahirkan harapan, bukan ruang penghakiman, apalagi cenderung ke memojokkan orang lain. Ketiga, ada kalangan yang memberikan justifikasi bahwa kata-kata kasar yang keluar dari mulut orang NTT itu dapat dipahami karena karakter orang NTT memang kasar, tidak neko-neko, omong tembak langsung. Saya kurang sepakat dengan justifikasi semacam ini. Kita orang NTT bukan orang kasar. Kita berkarakter keras dan teguh pada prinsip. Tetapi kita bukan orang kasar yang kemudian suka caci maki. Itulah mengapa di sekolah-sekolah se-NTT anak-anak masih diajarkan pendidikan karakter, juga diajarkan soal etika berkomunikasi dengan orang lain. Anak-anak kita diajarkan untuk tidak mengatakan monyet, babi, anjing kepada teman-temannya maupun kepada orang lain. Pendidikan karakter itu penting, makanya sejak dini diajarkan. Walau dalam kenyataan sering orang menggunakan kata-kata untuk melakukan pembunuhan karakter, tak terkecuali para pemimpin kita. Keempat, saya ingat pepatah bahasa Latin ini, fortiter in re, suaviter in modo. Artinya, teguh dalam prinsip, tetapi lembutlah dalam cara. Ini sebenarnya esensi komunikasi kita di ruang publik. Kita butuh pemimpin yang tegas, yang berprinsip teguh, berpendirian keras. Tetapi kita tidak butuh pemimpin yang temperamen, yang emosional, suka mengancam. Ketegasan, keteguhan prinsip itu karakter. Tetapi cara penyampaiannya mesti tetap santun, tetap beretika, apalagi berhadapan dengan rakyat. Hormatilah mereka, apresiasilah mereka. Tak ada persoalan yang tak ada jalan keluar, selagi kata-kata belum mati gaya. Saya yakin, dengan diplomasi santun, pendekatan yang baik, komunikasi yang penuh kearifan lokal, saya percaya persoalan di Sumba sana itu bisa diatasi. Tak perlu saling memonyetkan, cukup dengan saling menghormati dan menghargai. Kelima, pada tahun 1962, seorang filsuf dan sosiolog asal Jerman, Jürgen Habermas, mengembuskan paradigma baru lewat konsep ruang publik. Inti dari konsep itu bahwa negara demokrasi yang sehat sangat ditentukan oleh ruang publik yang sehat. Habermas mendefinisikan ruang publik sebagai berkumpulnya orang-orang yang berdiskusi berdasarkan rasionalitas. Ruang publik besar peranannya dalam sebuah proses demokrasi, sebab di dalamnya rakyat bebas menyatakan pendapat tanpa ada batasan, tanpa ada perbedaan. Habermas juga menambahkan bahwa ruang publik harus bebas dari intervensi dan ketidaktransparan, serta terbebas dari unsur politik dan permintaan pasar. Jika kita tarik benang merah teori Habermas tentang ruang publik ke konteks kita, viralitas narasi monyet di Sumba, maka jelas ada benang merahnya. Ruang publik dibangun di atas dasar rasionalitas, bukan emosional, apalagi intimidasi. Ruang publik memberikan kebebasan kepada rakyat untuk berbicara, bukan kepada pemimpin untuk berkata kasar. Ruang publik harus bebas dari intervensi. Karena itu, saling mendengarkan adalah jalan terbaik. Solusi bisa dicapai melalui dialog,
Ruang publik adalah ruang kesetaraan antar manusia, bukan antar manusia dan binatang. Ruang publik adalah ruang kemanusiaan, spasi humanisme, bukan kandang binatang, apalagi kebun binatang. Maka, narasi monyet di ruang publik adalah cermin bagi kita untuk berkaca. Mungkin saja cerminnya sudah retak, tetapi kita pastikan bahwa wajah kita bukan monyet dan hati kita masih manusia. Salve.